yang ramah lingkungan di area operasional PT Vale dan di wilayah pembayaran PT Vale periode 2024-2025. Oke, PT Vale hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. PT Vale berkomitmen untuk melestarikan dan menjaga lingkungan serta berkontribusi dalam melayani masyarakat yang berada di wilayah PT Vale. Aduh, kayaknya aku punya masalah besar. Apa ya? PT Vale kan memasukkan cycle dari teknik perometallurgi sejak tahun 2021 sampai sekarang timbulan saya kita meningkat, TPS akan penuh. Mana lagi mentok-mentok sekarang pemanfaatannya cuma penjalan tambang. Gimana ini bisa-bisa kos kita ke PPLI akan meningkat? Aku bingung Kak. Aduh, Bel, kamu mengeluhnya ke saya juga sekarang lagi galau. Kenapa? Di program kebudayaan kita, khususnya di Aula Wisata Nanas, itu jalan tani sangat becek dan licin. Nah, dalam 2 tahun ini ada banyak sekali eksiden yang terjadi. Nah, kemudian jalan itu juga dipakai oleh masyarakat untuk menuju pasar dan rumah ibadah. Nah, mungkin masalah ini kita bisa selesaikan bersama. Oke, tim. Dari permasalahan yang kalian sampaikan, kita akan mencoba cari solusinya sehingga masalah tersebut teratasi. Apa tuh Kak? Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu kondisi awal yang berada di PT Vale. Jadi kondisi awalnya pemanfaatan seng ini hanya 56%, jadi masih ada sisanya. Dan jika dilakukan pengolahan lebih lanjut, membutuhkan kos yang banyak. Terus selain ini berpotensi untuk menggantikan material infrastruktur, di mana di PT Vale untuk material infrastruktur menggunakan material kuari dan membutuhkan kerasa untuk memperkecil size atau ukurannya. Dan pemanfaatan seng di PT Vale dalam sehari kurang lebih 12.000 ton. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, khususnya GWP Global Warming Potential atau GHG, sekitar 380 CO2 lingkungan per tahun. Dan untuk pengelolaan limbah B3 ini, limbah B3 ini memerlukan sertifikat. Dan kita mempunyai target untuk mengoptimalkan pemanfaatan seng ini dan meminimalkan kebutuhan kos yang diperlukan. Oke, kita lihat dulu apa penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah timbulan seng meningkat. Kenapa bisa? Karena metode yang digunakan masih terbatas. Mungkin bisa kita cari tahu akan penyebabnya lebih detail. Oke, detailnya adalah ada 2, yaitu metode, karena metode pemanfaatan masih terbatas, dan juga material. Kenapa material? Karena seng ini dulunya statusnya adalah limbah B3, jadi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadilah timbulan seng yang menumpuk di TPS seng atau tempat penyimpanan sementara limbah seng. Oh, oke, sektorial. Berarti ada 2 masalah ya, di bagian metode dan material. Selanjutnya solusinya adalah untuk di material seng, karena sudah ada PP 22 tahun 21, berarti sudah pun dimanfaatkan karena bukan lagi kategori limbah B3. Untuk di bagian metode berarti karena kita punya beberapa solusi. Yang pertama, kita punya solusi selain itu kita manfaatkan sebagai barang turunan sebagai batako dan paving block. Yang kedua, kita gunakan sebagai material perkerasan jalan di kebun nanas atau wisata tempat daerah, jadi masyarakat tidak kecelakaan lagi kalau kemana-mana. Terus yang ketiga, kita mungkin bisa hibahkan ke usaha-usaha pengrajin batako di sana, lumayan kan? Nah yang keempat, karena di sana lahannya tandus dan kering, pH-nya rendah, kita bisa manfaatkan sebagai media perancang tanah. Oh, ternyata banyak yang alternatif solusinya. Iya, inilah dia limbah B3 menjadi limbah B3 menjadi berkah. Nah, Sekuriang sendiri bersama PT Vale Indonesia telah memanfaatkan limbah seng ini melalui 2 alternatif. Yang pertama, pemanfaatan sebagai produk batako dan paving block berhasil menurunkan penghematan ke PPLI sebesar 7 triliun rupiah. Penghematan biaya klasik 200 juta rupiah,
Kemudian untuk kebun nanas, kita sudah manfaatkan sebanyak 106.000 ton di tahun 2024 sampai 2025. Oke, timeline-nya adalah kita sebagai PT PALE Indonesia sejak tahun 2023 sudah melakukan kajian literatur. Di tahun 2024 kita membuat dokumen Rintek, kemudian kita trial crash melalui crushing lab, kemudian kita testing di lab Unhas, kemudian di tahun 2024 kita manfaatkan. Jadi gedung-gedung di PT PALE sudah lagi tidak menggunakan quarry, tapi menggunakan beton dari slab. Wow, bagus sekali semuanya. Dan di tahun 2025 melakukan ke wilayah Banggodopi dan juga proyek-proyek di Solowato Lingkungan. Apa tuh yang perlu disyaratkan untuk produksi paper dan batako dan selek? Oke, jadi PT PALE dan Sedwarrior bukan hanya menggunakan slab secara cuma-cuma, tapi kita juga punya lisensi. Jadi semua operator sudah punya sertifikasi pengoperasian crusher. Kemudian untuk menghibahkan ke kebun nanas, kita sudah punya MOU SDGs desa dengan tim desa sehingga punya acuan, tidak ilegal. Kemudian untuk izin usaha pemutar batako, kita sedang sementara menyusun izin usahanya. Sehingga kini Sedwarrior sudah memanfaatkan slab sebagai paving block di area internal PT PALE, seluruh gedungnya, seluruh aksesnya. Kemudian untuk solusi yang kedua di kebun nanas, masyarakat sudah bisa berlalu lalang di agrowisata, di rumah ibadah, ke pasar tanpa lagi terjadi insiden kecelakaan. Sementara untuk solusi ketiga ini masih tahap proses izin usaha. Oke, baik. Sekarang kita evaluasi ya solusi yang telah kita lakukan. Oke, bagaimana hasilnya? Ya, yang pertama pemanfaatan slab itu terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2024 dan 2025 ya. Ini meningkat sampai 13% per tahunnya. Selanjutnya kita juga reduce sumber pemanfaatan air, yang mana sebelumnya kita memanfaatkan air untuk wilayah crusher kita itu sampai 10.000 meter kubik per bulan. Nah, di tahun 2024 sampai tahun 2025 ini hanya sampai 600 sampai 700 meter kubik per bulan. Selanjutnya untuk hibah kita kepada masyarakat untuk inovasi, salah satu inovasi pemanfaatan slab ini kita juga membuat circular ekonomi ya. Jadi kita mengembangkan bahan baku slab pengganti pasir kepada pengrajin-pengrajin batako yang ada di sekitar wilayah kebudayaan kita. Jadi dari kita lihat sasaran pencapaian yang kita lakukan itu di bisnis kualitas kita telah meningkatkan itu tadi sasaran kita naik 10%. Ternyata di tahun 2025 kita bisa meningkatkan sampai 13%. Kita mengurangi biaya potensi biaya pengiriman ke PPLI, dan ini dari potensi biaya tidak 11.900.000 per ton itu menjadi zero. Selanjutnya kita juga dari efisiensi dari sisi cost efisiensi air yang kita lakukan dari tadi penggunaan air 9.300 per bulan menjadi 600 meter kubik per bulan, itu kita bisa mengurangi pajak dari 33 juta sampai 2 juta. Luar biasa. Dan terus kemudian dari efisiensi penggunaan batu alam itu kita mengurangi banyak sekali ya, sampai 90%. Selanjutnya dari sisi durasi di awal itu kita targetnya mengurangi pemanfaatan sampai 13,200 ton per hari, dan sekarang kita sudah memanfaatkan sampai 14.000 ton per hari. Jadi kita meningkatkan 2.000 ton per hari pemanfaatan sendiri, Bapak Ibu. Dan ini untuk standarisasi yang telah kita buat. Yang pertama adalah SOP pekerjaan produksi batako di casing pressure kita. Yang kedua kita juga sudah mempunyai SKIM
SK tim untuk pengurangan dan juga struktur tim pengurangan yang telah ditandatangani oleh KTP nama kita. Selanjutnya untuk pembuktian dan verifikasi tadinya Epilog ini hanya dibuat di internal ya, kemudian kita dipakai kepada masyarakat. Sekarang kita menghilangkan material ataupun bahan baku dengan mengganti bahan baku pasir yang diberi cukup mahal oleh para pengrajin batako dan pengrajin Epilog ini, akhirnya bisa menambah income dan pendapatan bagi masyarakat dan mengurangi ekonomi kita. Terus kemudian kita sudah mengajukan hak paten untuk komposisi beton dan mengandung agregat flat tambang kita di tahun 2025. Selanjutnya kita juga menerima pengakuan dan penghargaan di Top 6 Executive Innovation Accelerator for Young Professional di New York tahun 2025. Di tahun 2025 di Bangkok. Selanjutnya, Apa tuh selanjutnya yang perlu dilakukan? ya, baik, sekarang kita adalah melakukan studi untuk pemanfaatan slag ini sebagai perancang tanah. Dan selanjutnya juga kita melakukan studi tentang pemanfaatan slag ini untuk pembuatan briket beton untuk penghalang ombak di area Hamburg trekking dan juga untuk penambang transportasi keterumbukaran di program pesisir kebudayaan. Oke, mari kita simak video dari Slag Warrior. Setiap tahun, PT Vale Indonesia menghasilkan slag nikel sebagai bagian dari proses produksinya. Namun, sejak 2021 hingga 2024, jumlah slag yang dinumpuk terus meningkat. Pada 2023, hanya 56% yang berhasil Jadi pembahasan slag kita dominan sebelumnya untuk pelapisan pada tambahan untuk pembahasan dalam phase dan project disposal. Penumpukan slag di tempat penyimpanan sementara menimbulkan tantangan besar. Oke, dari hasil informasi kami, slag ini kita kerasa untuk menjadi agregat dan pasir dan menciptakan produk berupa Hadir sebagai catatan atas masalah keberlanjutan. Agrowisata Kebun Ponda Tawasu Ponda merupakan wujud inovasi slag warrior yang berkelanjutan dalam pemanfaatan slag oleh petani. Karena kami percaya inovasi bukan hanya solusi, tapi warisan untuk masa depan. Nah, ini bentuk testimoni dari Pak Abdul Jabar selaku Pemilik Karya Dinas Manajemen. Beliau menjelaskan bahwa atas slag banyak sekali manfaatnya. Bisa digunakan di bagian painting, desain blasting, dan juga di bagian shipping untuk area-area konstruksi di ke depan. Bagaimana penggunaan kita bisa memanfaatkan contohnya kemudian blok dan ke depan kita akan mulai lagi untuk penggunaan material kecil khusus di jalan raya. Bahkan sekarang ini kita akan membuat suatu sampel lagi untuk Rencananya slag ini akan digunakan setelah seminggu ke depan. Tidak akan dimanfaatkan. untuk memadukan besar plastik yang digunakan sekarang itu perlu dimasak nanti dibakar untuk mengurangi kadar lumpur. Tetapi dengan penggunaan slag ini lebih kecil sebenarnya. Satu bisa mengurangi bosnya kemudian. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu yang digunakan adalah 15 menit ya, cepat ya. Jadi kalau nanti tidak dikurangi itu ya, yang lain-lainnya jadi biar cepat. Tapi bagus. Terima kasih Mas Minister Kamal dan juga Ibu. Ya, sebagai mitra kelahiran Mas Polda ya. Apresiasi apa yang teman-teman sudah lakukan terkait proyek pembuatan batako dan seterusnya tadi. Yang ingin saya tanyakan
dan seterusnya. Sebenarnya apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim QCC ini sehingga butuh waktu lama, dan juga apa sebenarnya kunci suksesnya? Karena kan ini awalnya dimulai dari sebuah limbah B3 ya Pak, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kemudian bisa dimanfaatkan, karena kami juga di dalam ada juga case-case seperti itu di mana kita sulit memanfaatkan atau mengelola limbah B3 karena aturan dan sebagainya. Mungkin bisa dari saya, terima kasih. Oke. Begitu Pak, siapa yang bertanya Pak? Bisa. Oke. Berarti langsung kami jawab ini ya Pak. Nanti menjawab pertanyaan dari Pak Nisa, tantangan apa yang kami hadapi ketika memanfaatkan sling ini. Jadi pasti ada pro dan kontra. Jadi yang paling membutuhkan waktu yang lama itu adalah kita harus memastikan bahwa produk kita ini standar nasional. Jadi dari kualitasnya, mulai dari kekuatan tekannya, kadar airnya, badan jenisnya, permeabilitasnya, semua itu memenuhi standar. Dan ketika kita melakukan pengujian ini memang membutuhkan sekitar 6 bulan, mulai dari pengujian masing-masing parameter, dan hasilnya itu memang memenuhi standar, bahkan melebihi dari standar. Contohnya kuat tekannya itu bahkan kali 2 daripada standar papil blok yang ada. Papil blok yang ada itu cuma 40 MPa, kalau kita sekitar 80 MPa, jadi lebih kuat. Mungkin pengalaman ya sama orang Wasuponda. Kebetulan saya belajar di Wasuponda. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kastim, selain itu kita juga untuk mengaplikasikan ya, utamanya program-program sosial kita ya. Salah satunya tadi di Tabarano di perkebunan nanas itu kita butuh waktu karena kita masih menunggu dokumen DPR. Kemudian juga kita membuat MOU dengan desa karena kita melihat bahwa ada untuk menghibahkan ya, menghibahkan khususnya di bank ini kepada kita keluarkan dari internal itu butuh namanya GEPAS untuk keluar, dan untuk persyaratan pembuatan GEPAS itu kita butuh MOU Master of Understanding dengan desa supaya bisa melihat bahwa apa yang kita hilangkan kepada masyarakat ini bisa memang berdampak baik untuk program maupun juga untuk masyarakat yang ada di sini. Tim Siap Warrior 14 sampai 4 tahun ya, sudah bisa presentasi ke tingkat nasional. Selamat pada Indonesia semuanya. Saya apresiasi sekali karena kita sama-sama peduli dengan lingkungan, dan ini luar biasa menurut saya. Ini sangat ya, kami berhasil, dan ini memang permasalahan di tambang saja. Ketika tidak diolah dia akan menumpuk, lama-lama dia jadi besar, dari cekungan bisa jadi gunung ya. Ini yang benar. Saya sudah ingin, saya tadi berpikir buku bisa jadi, karena tadi saya sebutkan nanas ya, ternyata itu untuk jalan ya, akses jalan seperti ini. Saya kira tadi sudah jadi pengertian yang pertama, ini kan batangnya dibuat oleh masyarakat ya. Mantap ya. Ya, jadi oke ya. Berarti ini kan ada yang sistemnya dihibahkan ke masyarakat. Apakah PT Vale berpikiran untuk membuat satu badan usaha atau anak usaha atau apa lagi untuk bisnis? Karena ini kan sebenarnya kalau saya lihat produknya, ini sudah produknya ditetapkan bisa dijual. Sedangkan sejak yang berbagai ukuran ini sebenarnya dia bisa menggantikan batu split untuk jalan. Nah, ada kepikiran nggak sama atau ada rencana ya ini menjadi satu badan bisnis baru di PT Vale, terutama di lokasi ini untuk mengkomersilkan ini. Kemudian ini kan dia memang limbah B3 ya, tapi kan handling harus sama ya, masih sama dengan limbah B3 ya. Termasuk kapasitas tempat penyimpanannya gitu, lama simpan dan sebagainya. Itu seperti itu. Ini kan dimanfaatkan dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Saya ingin pastikan
perusahaan tetap menjaga dan memastikan bahwa barang yang dipakai masyarakat itu aman. Maka ada hasil uji atau ada pemeriksaan rutin buat masyarakat yang menggunakan ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa kerjasama kita dengan masyarakat itu berjalan betul. Iya, baik Pak. Mungkin dari sisi tadi ya untuk pemanfaatan itu sementara saat ini kami studikan Pak, jadi belum kami tampilkan di sini, tapi saat ini sudah kita mulai uji coba, tapi namanya jadi kita melihat di pH tanah yang asam, kita coba aplikasikan apakah dia menjadi kita sandingkan dengan dolomit seperti itu. Nah selanjutnya tadi pertanyaannya apakah akan ada rencana ya ke depannya dengan masyarakat. Jadi memang Pak kita sudah uji coba untuk beberapa kebutuhan pembangunan infrastruktur di internal kami itu sudah dibuat oleh masyarakat. Jadi kita menggunakan slag tapi yang sudah di kerasa, jadi sudah sehalus ini yang kita kita hidupkan, dan itu kita gunakan untuk membangun salah satu kantor di kami, di kantor DSS itu kita pakai dari yang sudah digunakan, yang sudah dibuat oleh masyarakat, dan standar yang dibuat oleh masyarakat itu sudah sama dengan standar yang apa yang kita buat seperti itu. Nah kemudian di depannya kita akan buat seperti ini Pak. Jadi di community kita akan hibahkan raw material, raw slag untuk kemudian di proses kerasanya juga dilakukan di community. Nah nantinya itu kita harapkan bisa ada impact creative share value di masyarakat. Jadi kita akan kerjasama, skemanya kita akan kerjasama dengan BUMDes. Nah BUMDes nanti akan melakukan kurasi, kemudian BUMDes akan memberdayakan pengrajin batako dan baby block yang ada di sekitar situ. Jadi kita menghibahkan slag itu tadi dari BUMDes yang berhasil si slagnya ini. Kemudian nanti ini bisa mereka jadikan sebuah jadi bisnisnya itu kita mengurangi Pak, karena harga pasir cukup mahal, dan juga kebetulan di tempat kami itu pasirnya cukup jauh, kita membeli pasir itu sekitar 80 km dari tempat kami, dan ini juga akan mengurangi emisi karena transportasi pasir ke Kabupaten Bukit Timur itu akan mereduce banyak sekali penggunaan transportasi seperti itu Pak. Ya, untuk studinya ini Pak, kami sudah studi lagi dengan UNHAS untuk pemanfaatan apakah dia layak kita pakai untuk di air laut Pak. Untuk tadi kita mau bikin alat penahan ombak atau pemecah ombak untuk di program penanaman mangrove kami. Tapi masih dalam masa studi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terkait dokumen perizinannya, apakah sudah ada hasil uji? Nah, PT Pari sudah melakukan hasil uji Pak dengan UNHAS bahwa hasil uji muatan itu melebihi 12 MPa, standar SNI betul-betul A, untuk absorber untuk penyerapan airnya pun juga di bawah 208, di mana ini adalah standarnya. Kita punya penyerapan air itu lebih di bawah. Kemudian untuk dokumen perli, kita sudah terintegrasi Pak bahwa kita sudah bisa menghibahkan slag ini ke community. Selain itu kita pernah juga uji TCLP dan TK dari slag kita, ternyata hasilnya di bawah dari TCLP dan TK Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih Tuan Yudi. Waktunya sudah cukup. Nggak bisa. Iya, saya itu juga sih. Karena istilahnya betul. Cukup ya. Atau nanti. Cukup ya. Kira-kira jawabnya sudah maksimal ya. Jawabnya sudah bagus tadi ya. Adil juga. Kita udah jawab semua.